pernah ada kejadian kayak gini nggak, pernah ada kayak gini nggak, terus kalau nggak dihadapi dengan keadaan seperti ini apa yang lo akan lakuin? Ada satu adegan di mana aku udah cut tapi aku masih ngerasa ada dalam adegan itu, jadi jatuhnya capek gitu sampai nangis gak berhenti karena aduh jadi Ella tuh susah, jadi Ella tuh berat sekali. Cerita Tumbal Darah ini tuh menceritakan tentang seorang Jeffrey dan seorang Ella. Mereka merupakan satu keluarga yang berjuang menghadapi horornya dunia. Jadi perlambangan dari horor di film Tumbal Darah ini tuh horor yang relatable atau masuk akal gitu. Masuk akalnya tuh dari kondisi situasi hidup di zaman sekarang, di mana ya let's say kita tinggal di daerah yang sudah tidak layak gitu. Karena kebutuhan ekonomi, karena satu dan lain hal faktor ya, biar supaya dekat kantor kita ngekos atau tinggal di satu tempat yang lumayan Bronx, itu kan juga horor buat kita kan. Nah ini mau nunjukin sisi horor dari situnya juga, dari segi Kehidupan kemanusiaannya lah. Kayak misalnya kita punya ATM, kita masukin ke mesin ATM, masukin PIN, terus kita lihat nggak ada isinya, itu kan horor juga kan. horor banget ya. Horor, jadi nggak horor gitu. Jadi lebih ke sisi situnya sih, dan tentu pasti ada entitasnya, ada sentuhan-sentuhan gaib atau mistisnya. Sama sih kayaknya garis besarnya udah jelasin sama Kak Leo. Ya horor yang sebenarnya horor ada mistisnya juga, cuman yang lebih buat horor adalah kehidupan kita ya Kak ya. Jeffrey dan Ella, lower class citizens. Tambah lagi kondisinya COVID, semakin buat kita terpuruk. Ya itulah kehidupan yang horor yang sebenarnya yang mau ditampilkan di film Tumbal Darah. Selain mistis, selain action juga ya, kita juga punya action. Kalau dari gue pribadi, ini tuh bener-bener gue selama proses syuting ngerasain ini kerja kolektif yang sangat-sangat oke lah. Karena Pak Charles Ghazali itu memberikan ruang kepada masing-masing departemen untuk menawarkan apa yang kira-kira bisa membuat karya kita ini lebih baik gitu. Dan setiap departemen memberikan yang terbaik gitu. Sangat open ya kan, sangat open. Mulai dari suguhan gambar, suguhan actionnya, kapan kita dibuat untuk takut, kapan kita dibuat untuk pilu, kapan kita dibuat untuk cemas, itu tuh timingnya pas secara naskah. Karena sampai sekarang gue belum nonton sih, tapi pas baca skenarionya, oh ini kan kita udah biasa, udah bisa memperkirakan lah. Satu lembar tuh satu lembar tuh 1 menit, menit keberapa, oh pas sih, komplit, paket komplit ini. Iya. Horor yang komplit ya. Iya. Karena kalau misalnya kita terlalu membentuk akan terlihat artifisial. Jadi lebih kepada memahami apa yang diminta oleh skenario. Jadi oke, ini saatnya untuk kita apa nih? Saatnya untuk si peran naik motor dalam keadaan terburu-buru untuk sampai di tujuan gitu. Ya udah bayangin aja itu, ntar juga yang lainnya pasti ngikut, ekspresinya ngikut, resahnya ngikut, semuanya ngikut. Asal apa ya? Paham ya Kak. Paham sama jujur sih, jujur sama diri sendiri gitu. Mungkin karena udah happy, jadi kalau ngerasa capek pun ngerasa tetap tidak puas gitu, kayak
aduh kayaknya masih ada kurang, walaupun capek tapi kayak masih haus gitu sih. Terus juga aku ya, personal aku nggak pernah dipaksa sama Pak CG untuk yang gimana, semuanya dikembalikan ke aku lagi, nyaman, bisa, sanggup atau enggak. Jadi nggak pernah di-push, tapi akunya yang emang mau push hal itu. Kalau aku sih itu sih. Ya Kak, kita nggak pernah dipaksa yang gimana ya. Nggak pernah. Nah, nggak ada sih, karena kita juga ngelakuinnya dengan ikhlas. Ikhlas, happy. Serius. Di sini ada adegan yang membahayakan sekalipun juga karena tahu mereka pasti ngejagain, dan kalau misalnya kita nggak yakin sama adegan itu, ya mereka akan ngajarin. Nggak cuma ngajarin caranya, tapi malah dipraktekin dulu. Mereka yang ngelakuin, baru kita. Iya sih, kita juga punya workshop, jadi semua adegan yang berbahaya pun emang kita udah dilatih untuk sebulan ya Kak, sebulan kita dilatih untuk adegan itu, jadi aman sih sejauh ini. Aman. Ya enggak lah, orang di orang sana. Aduh. Enggak juga. Nggak susah juga karena fleksibel ke orangnya. Iya, fleksibel. Saya ini orang freelance kebetulan. Jadi kemana aja ayo. Mengalir aja ya. Ya pasti kan kita udah disediain dialect coach, kita juga udah disediain acting coach. Ya pasti sudah dipersiapkan lah. Aku mah basicnya orang Kupang, orang Timur, jadi aman kok. Ibu hamil action, udah itu aja. Ibu hamil action, udah. You go. Banyak nih ini. Rahang, api, banyak banget. Rahang, api, mobil deh, ya. Rahang, api, mobil. Mulai pakai perut itu bukan dari syuting sih, dari reading awal sih. Selama hampir 3 bulan itu aku pakai prostetik itu karena emang kemauan aku untuk mendalami karakter Ella ini, ibu hamil. Jadi kesulitan paling engap-engapan sih, tapi setelah reading, terus nonton, terus workshop dan lain sebagainya, seru sebenarnya. Jadi tahu bagaimana ibu memprotek anaknya itu seperti apa. Kesulitan nggak ada sih selama pakai itu. Sefun itu 3,5 kilo tapi aku ngerasa nggak ada apa-apanya itu. Karena kadang-kadang kalau lagi pegel ya dipindahin ke sini. Jadi kayak bongo gitu. Kayak kura-kura ya Kak. Enggak. Nah itu dia, dari dialect coachnya kita, Kakak Agung Mano. Kebetulan beliau itu punya kenalan yang memang pekerjaannya DC. Jadi disediain 1 hari di mana Kakak Agung undang mereka. Dan full 1 sesi itu 1 harian kita interview mereka aja, diliatin cara ngomongnya, ya kita yang jadi wartawan lah. Pernah ada kejadian kayak gini nggak? Pernah ada kayak gini nggak? Terus kalau dihadapi dengan keadaan seperti ini, apa yang lo akan lakuin? Ngomong panjang lebar. Kita intinya cuma nanya terus mendengarkan. Dan itu bukan lumayan, itu ngebentuk Jeffrey sih. Jadi dari 2 orang ini gua kawinin jadi 1. Jadilah Jeffrey. Mungkin yang bisa dicontoh atau diikutin ya, ditiru dari si Jeffrey untuk para laki-laki nih. Anjay. Family man nih bro. Laki-laki itu mungkin nggak tahu nih, gua hayal-hayal aja, nggak boleh menjadi seorang pribadi yang kasar atau violent
Tapi bukan berarti juga tidak kenal akan kekerasan, karena ya laki-laki pada akhirnya harus memprotek siapapun itu yang mereka sayangi. Contoh nih ya, kita lagi jalan ke hutan, terus tiba-tiba kita camping nih, tiba-tiba di situ ada harimau. Ayo loh, masa laki yang kabur duluan? Nggak boleh dong. Ya kita harus protek keluarga atau siapapun yang ada di situ. Gitu. Tapi bukan berarti kita merusak gitu. Jangan merusak. Malah gunain untuk melindungi. Kalau aku bukan dari sisinya Ella aja, tapi dari sisi kita berdua, Jeffrey sama Ella, pesan yang mungkin bisa disampaikan ke penonton kalau cinta dan pengorbanan itu walaupun udah di ujung tandus, tapi kalau namanya tetap terikat dan harmonis pasti ada jalannya aja gitu. Jadi yang penting saling terikat, ya udah saling terikat, pasti semua ada jalannya gitu. Aku bingung sih kalau dari Ella apa, mungkin dari dua-duanya aja ya kali. Mungkin kalau kejadian yang nggak bisa masuk akal ya sering gitu. Kayak misalnya kita lagi jalan terus tiba-tiba ada suara duk, kita nengok nggak ada orang, duk, nengok lagi nggak ada orang. Itu sering tuh suara-suara aneh. Terus kalau ngelihat apa tuh bola-bola api gitu, swing, kita malah mikir ini apaan? Ini apa sih? Satelit kali ya? Lo kok gini? Nggak taunya kurang darah. Kalau lu? Aduh, kalau aku kejadian mistis selama syuting nggak ada sih, paling mungkin terlalu masuk dalam karakter. Jadi ada satu adegan di mana aku udah cut, tapi aku masih ngerasa ada dalam adegan itu. Jadi jatuhnya capek gitu sampai nangis gak berhenti-berhenti karena aduh jadi Ella tuh susah, jadi Ella tuh berat sekali. Pokoknya udah di cut pun tetap masih nangis gitu. Mungkin terlalu terbawa sama karakter itu. Itu sih kalau untuk kejadian mistis gak pernah ada. Gak ada. Selalu aman kok di lokasi syuting. Kita pun masa produksinya sehat ya Kak, sehat. Itu tadi keserakahan manusia. Ya, menghancurkan semua ya. Di saat manusia serakah, itu menghalalkan semua. Yep. Merusak, mengambil nyawa, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Karakter seperti apa aja aku sikat. Apa aja sih horor pasti aku terima, apa aja emang pengen belajar aja karena aku juga baru newbie, jadi apapun aku pengen belajar. Jadi hantu emang cocok aku Kak. Kalau cocok gaskan gitu ya. Kalau gua mungkin sesuatu yang berhubungan dengan budaya sih. Budaya, ya nice. Apapun lah. Mau budaya Jawa, Bali, nggak masalah. Nggak masalah banget. Malah pernah, cuman nggak tahu deh sampai sekarang nggak tayang-tayang. Hantunya. Hey guys, gue Martino Leo. Aku Salung Kay. Jangan lupa nonton film Tumbal Darah tanggal 23 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Bye guys. Bye.